Halo, perkenalkan nama saya Dr. Safira. Saya adalah PPDS Psikiatri dari Universitas Airlangga. Pada kali ini, video ini ditujukan sebagai salah satu tugas mata kuliah dasar umum Filsafat Ilmu. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pentingnya pengetahuan masyarakat agar bijaksana dalam mengambil sikap terhadap vaksinasi COVID-19. Pada video ini kita akan membahas tentang pandemi coronavirus, vaksin COVID-19, sejarah sikap masyarakat Indonesia terhadap vaksinasi, sikap masyarakat Indonesia saat ini terhadap vaksinasi COVID-19, dan pentingnya pengetahuan masyarakat dalam mengambil sikap. Coronavirus disease atau singkatnya COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, yaitu jenis SARS-CoV-2. Virus ini pertama ditemukan di Wuhan, China, pada bulan Desember 2019. Kemudian, virus ini menyebar sampai ke negara lain, hingga pada Maret 2020 akhirnya oleh WHO dinyatakan sebagai sebuah pandemi. COVID ini menyerang saluran nafas umumnya, namun dapat juga menyerang sistem organ lain. Gejala umum dari COVID-19 adalah batuk kering, demam, kelelahan, pilek, nyeri tenggorokan, hingga sesak. Dan pada beberapa kasus dapat menjadi fatal dan menyebabkan kematian. Penularan dari COVID ini adalah melalui droplets. Droplets adalah cairan-cairan yang keluar dari hidung dan mulut saat kita berbicara, saat kita batuk, saat kita bersin. Maka dari itu pencegahannya adalah dengan menggunakan masker. Kemudian droplets ini dapat terkena di tangan, terkena di barang-barang, dan bila kita kontak dengan orang yang membawa droplets tersebut atau menyentuh benda-benda yang sudah terkena droplets tersebut, maka kita dapat tertular. Maka dari itu, cara pencegahan yang kedua adalah dengan mencuci tangan dengan baik dan sering. Angka kematian karena COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 3,4%, dan ini dinyatakan lebih tinggi dari di negara lain. Per tanggal 16 Januari 2021, di Indonesia sudah ada sebanyak 880.000 kasus COVID dengan 25.000 kematian. Pada gambar ini adalah jumlah kasus hingga tanggal 18 Januari 2021. Dapat dilihat bahwa dengan perbedaan 2 hari, kasusnya meningkat cukup banyak. Pandangan masyarakat terhadap COVID-19 ini dapat kita lihat di awal masyarakat kebanyakan cemas, kebanyakan panik. Ini berita yang diambil pada bulan Maret dan bulan Mei tahun 2020. Kemudian ada juga masyarakat yang masih tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Ini bisa karena merasa aman, merasa COVID itu dilebih-lebihkan. Jadi aman tanpa memakai masker, tanpa mencuci tangan. Nah, ini salah satu mekanisme denial. Nah, yang lebih parah lagi adalah golongan yang percaya bahwa COVID ini adalah konspirasi. Jadi ini lebih dalam lagi dari hanya denial, tidak mau menggunakan protokol kesehatan, tapi benar-benar merasa COVID ini adalah suatu kebohongan dan dibuat-buat, sebetulnya tidak ada. Perbedaan pandangan dan sikap ini tentunya karena ada perbedaan pada masyarakat kita sendiri dari sisi latar belakang, ketahanan psikologis, pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan, dan kepercayaan. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa sudah mati, bisa hidup tapi dilemahkan, bisa sebagian dari vaksin ini, bisa juga berupa toksin yang sudah diolah menjadi toksoid,
atau protein rekombinan. Nah, vaksin ini bila diberikan kepada seseorang, dia akan menimbulkan kekebalan pada orang tersebut yang spesifik terhadap mikroorganisme tersebut. Nah, vaksinasi itu apa? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka atau dengan tujuan untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi harapannya bila nanti ia terkena virus tersebut atau bakteri tersebut, dia tidak akan sakit atau mungkin sakit dengan gejala ringan saja dan tidak fatal. Selain itu, dengan adanya vaksinasi, orang tersebut akan tahan dari penyakit tersebut sehingga tidak akan menularkan ke orang lain. Tujuan vaksinasi yaitu untuk mengurangi penularan penyakit. Jadi, dengan kita tahan terhadap penyakit, kita tidak akan menularkan penyakit itu kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, kepada keluarga kita. Selain itu, menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit tersebut. Jadi, dengan kita punya pertahanan, kemungkinan kita untuk sakit menurun dan kemungkinan kita memiliki gejala yang fatal hingga kematian juga menurun. Nah, ini juga yang ditargetkan adalah untuk mendapatkan kekebalan kelompok di masyarakat. Nah, dengan kekebalan masyarakat yang sudah kebal ini, maka tentunya orang-orang yang rentan yang ada di dalam masyarakat juga akan ikut terlindungi. Bagaimana cara membuat vaksin? Pembuatan vaksin itu sebetulnya tidak mudah, melalui berbagai tahapan. Yang sebelumnya adalah uji praklinis, itu di dalam laboratorium, kemudian uji klinis itu yang diujikan kepada manusia. Nah, dari uji klinis sendiri ini ada berbagai fase. Dari fase awal yang diujikan hanya ke sebagian orang, fase kedua yang diujikan lebih banyak orang, dan fase ketiga lebih banyak lagi orangnya. Nah, pada tahap uji ini tentunya dipantau apakah vaksin ini memiliki efektivitas yang baik, apakah memiliki efek samping, dan jika ada, seberapa besar kemungkinan munculnya efek samping tersebut. Sehingga jika sudah diperbolehkan untuk diedarkan, berarti vaksin ini sudah cukup aman untuk digunakan. Nah, sejak pandemi ini sudah ada lebih dari 80 jenis vaksin yang sudah dilakukan penelitian di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, kita pada akhir tahun 2020 ada pengujian terhadap 2 vaksin. Dan salah satu vaksin ini dipilih untuk digunakan secara luas dan dimulai pada bulan Januari 2021. Vaksin ini akan diberikan kepada masyarakat secara bertahap, perlahan-lahan, pada bulan Januari hingga Maret. Nah, masyarakat akan mendapatkan vaksin ini secara gratis. Bagaimana sikap masyarakat terhadap vaksin di Indonesia mulai dulu sampai sekarang? Ternyata mulai dahulu beberapa masyarakat memang sudah pernah bersikap negatif terhadap vaksin. Dilihat mulai abad 17, di mana saat itu ada wabah, oleh pemerintah mau dilakukan vaksinasi, tetapi masyarakat menolak karena saat itu pemikirannya masih percaya pada budaya dan takdir. Selain itu, ada juga contoh di mana vaksinasi ini merupakan sesuatu yang jahat yang hanya tipuan dari pemerintah. Jadi ternyata sejak dahulu sudah ada hoax-hoax seperti ini. Selain itu, ada juga yang menolak karena tidak mau terkena efek samping dari vaksin, contohnya demam. Ini tadi. Sikap masyarakat Indonesia saat ini terhadap vaksinasi COVID, beberapa ada yang merasa tidak mau divaksin karena tidak mau efek samping. Saya sehat, saya tidak sakit. Setelah saya divaksin, malah nyeri badan, malah demam gitu misalnya.
Nah, perlu ditekankan bahwa efek samping ini sudah diujikan, dan efek samping ini tidak banyak ditemukan pada saat uji klinis. Ada juga yang takut bila efek sampingnya fatal. Ada yang merasa vaksin ini masih baru, sehingga ini saya disuntik vaksin untuk dijadikan sebagai percobaan. Ada juga masyarakat yang mempertanyakan vaksin ini ampuhnya seberapa, meminta data-data yang telah dilalui dari uji klinis, bagaimana efektivitasnya, bagaimana efek sampingnya, dan lain-lain. Nah, yang cukup parah adalah adanya berita hoax atau berita yang menyesatkan dan adanya teori konspirasi. Berikut adalah contoh beberapa berita hoax yang pernah sempat tersebar mengenai vaksin COVID-19. Ada yang mengatakan efek sampingnya parah, padahal sebetulnya efek samping hanya 0,1%. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa penerima vaksin pertama meninggal dunia, padahal sebetulnya tidak ada pemberitaan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah menerima vaksin, tiba-tiba sakit mendadak. Nah, padahal bahkan ada videonya, padahal video tersebut merupakan peristiwa dari beberapa tahun yang lalu. Ini adalah beberapa contoh hoax-hoax yang ada di media sosial yang dapat membuat resah masyarakat, terutama masyarakat yang ragu-ragu apakah vaksin ini baik atau tidak. Nah, maka dari itu, untuk menapis berita-berita hoax tersebut, kita perlu menyebarkan informasi yang benar, informasi yang tepat dengan data-data yang benar. Ini perlu disalurkan supaya masyarakat bisa lebih paham mengenai vaksin ini. Dengan pengetahuan yang cukup mengenai vaksin, harapannya masyarakat yang ragu-ragu akan semakin yakin, dan masyarakat yang mendapatkan berita yang hoax dapat menyaring berita-berita tersebut sehingga meminimalisir kesalahan informasi. Nah, dengan adanya pengetahuan ini dan informasi yang tepat, harapannya masyarakat dapat mengambil keputusan dengan rasional berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan harapannya masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan segala keuntungan dan kerugiannya mengenai vaksin COVID-19 ini. Yang perlu diedukasikan kepada masyarakat adalah kurang lebih hasil uji dari BPOM. Bagaimana efek vaksin ini, bagaimana cara bekerjanya. Nah, pentingnya vaksin untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, efek sampingnya apa saja yang kemungkinan dapat dialami dan seberapa besar kemungkinannya. Dan juga yang penting ditekankan adalah target herd immunity. Jadi kesimpulannya adalah dengan mengetahui alasan mengapa masyarakat menolak vaksin, maka kita dapat mencari jalan keluar. Penolakan-penolakan dari masyarakat yang masih rasional, misalnya mengenai efek samping, mengenai efikasi, mengenai ketakutan, itu masih bisa kita tangani dengan pendekatan yang rasional juga, dengan memberikan edukasi dan informasi yang tepat dengan data yang benar. Nah, masalahnya pada golongan yang menolak tanpa alasan yang rasional, contohnya yang percaya konspirasi, yang hanya terpaku pada kepercayaan dan cenderung tidak mau berpikiran terbuka, ini memang agak susah diedukasi. Tetapi paling tidak kita dapat merangkul golongan yang masih ragu-ragu dan masih abu-abu, supaya kita memberi pengertian dan informasi yang benar, supaya mereka dapat menyaring informasi yang salah, dan kita dapat memperkecil persentase penolakan dan meningkatkan cakupan sehingga dapat membentuk herd immunity. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin COVID-19 dengan baik melalui berbagai media.
Tapi kita juga sebagai tenaga kesehatan, sebagai orang yang berilmu, perlu juga melakukan edukasi kepada orang sekitar, kepada keluarga, kepada teman, mengenai kebenaran vaksin COVID ini. Sekian untuk video ini. Terima kasih karena telah melihat video ini. Saya memohon maaf bila ada salah kata, dan semoga kita semua sehat selalu.